Iya, Greg. Juruskan. Halo, hari ini saya akan melaksanakan rencana aksi 2 dengan layanan bimbingan kelompok etika sosial dalam bergaul. Selamat pagi. Semuanya. Iya, bagus, bersemangat banget. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Iya, Ibu juga lihat kalian ceria-ceria. Tapi kenapa tegang-tegang? Ya udah santai aja. Mungkin bingung karena ini yang pertama kali ya. Nah, biar kita nggak tegang, belajar dulu tepuk semangat aja ya. Tepuk semangat. Haha. Oke, tepuk tangan. Nah, gitu. Ya, udah bersemangat banget. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Ada yang mau mimpin doa? Oke, boleh Sofia. Silahkan mimpin doa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak Sylvia sudah memimpin doa. Nah, sekarang Ibu mau mengecek dulu kehadiran dengan cara tepuk beat. Juliana, Safira, ada yang tegang, ada yang salting ya, tapi Ibu cek semuanya hadir 9 orang. Terima kasih udah mau hadir hari ini. Nah, karena semuanya sudah hadir, Ibu di sini pengen kalian perkenalan dulu biar lebih memahami teman kalian. Senyumnya itu sangat manis. Oh. Betul. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Oke, bagus. Anak-anak, kita kan tadi udah kenalan, udah mulai memahami teman. Nah, terus kalian datang ke sini berkumpul. Kira-kira ada yang tahu nggak Ibu kumpulkan di sini itu ada apa? Jadi kalian Ibu panggil ke sini, datang ke sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Jadi kita di sini bimbingan kelompok adalah aktivitas bersama kelompok. Kita akan berdinamika melakukan aktivitas bersama. Hari ini topiknya itu bisa kalian baca tentang apa? Etika dalam bergaul. Etika dalam bergaul. Nah, jadi dalam bimbingan kelompok itu tapi kita harus tahu ada asas-asas dan ada aturannya. Kita sepakati dulu bersama ya. Kita sepakati berarti kata teman-teman tadi dari Ibu kita 2 kali 40 menit. Pakai ya asas kerahasiaan, jaga rahasia. Kalau ada rahasia di sini terbuka bersama teman-teman. Tadi dari Vira harus tertib. Oke, semuanya sepakat? Oke, kalau sudah sepakat, terima kasih. Kita melihat di sini harapannya, tujuan dari pertemuan hari ini. Yang pertama, kalian bisa paham norma atau aturan yang ada di masyarakat dan etika-etikanya. Kemudian yang kedua, kalian bisa memilih atau mengklasifikasikan mana sih norma yang harus aku penuhi, mana sih aturan yang harus dihindari, gak boleh dilakukan. Nah, harapannya seperti itu. Dan yang ketiga, kalian bisa menunjukkan etika yang baik, berelasi bersama teman-teman. Jadi kalian bisa disenangi oleh orang lain. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke tahap inti. Tahap intinya itu kita akan berdinamika bersama kelompok. Yang pertama ada yang namanya dinamika atau bermain. Ini kebetulan Ibu menggunakan teknik simulasi games. Itu ada namanya TPS atau Think, Pair, Share. Nah, jadi itu permainannya adalah TPS atau Think, Pair, Share. Kalian mencari pasangannya, mendiskusikan, dan mempresentasikan. Ada yang mau ditanyakan di langkah 1? Sudah paham? Ibu akan membagikan hasilnya terlebih dahulu, jangan dibuka ya.
Nggak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, hitungan 3, mundur, Ibu mulai. 3, 2, 1. Silahkan dibaca hari pasangannya. Kalian sudah hebat, sudah menemukan kelompoknya. Ibu persilahkan yang pertama. Yang pertama boleh dari kelompok norma apa ini? Agama. Oke, boleh silakan berdiri. Teman-teman kasih applause, kasih semangat buat Jadi norma agama itu aturan-aturan hidup yang dipercaya dari Tuhan Yang Maha Esa. ya bisa dipetik adalah Nisha jadi tahu tentang norma-norma. Kemudian bisa melakukan norma-norma yang gimana? Yang ada di masyarakat, yang baik-baiknya ya. Oke, bagus. Kesimpulan dari permainan ini apa? Jadi kita bisa mengerti Nanti boleh. Gimana? Kita tentang agama dan attitude lebih bagus. oke, kita bisa mengerti. Oh, ternyata ini norma yang ada di masyarakat. Attitude kita yang bagus harusnya seperti apa, gitu ya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi sebetulnya yang kita temukan di sini ada 4 norma. Tadi norma pertama apa? Norma agama, kesopanan, kesusilaan. Kayak gimana norma kesusilaan? Bisikan dari hati nurani. Dan yang terakhir ada norma Hukum. diatur oleh pemerintah. Ada yang mau ditanyakan terkait norma yang ada di masyarakat? Cukup? Jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, terima kasih kalian sudah hebat, sudah berhasil melewati permainan yang pertama, mencocokkan pasangan. Ternyata kalian tidak salah memilih. Nah, sekarang kita akan lanjut ke permainan kedua. Permainan kedua ini adalah permainan dadu interaktif. Jadi, Ibu sudah menyiapkan 1 buah dadu, ya. Dadu ini nanti kalian lempar setinggi badan kalian. Nah, biarkan nanti jatuh ke bawah. Nomor berapa yang kamu peroleh? Nah, itu yang akan menentukan pertanyaan yang muncul. Jadi, setiap orang akan bergiliran memainkan permainan dadu. Nah, di sini kita akan melihat seperti apa sih etika dalam bergaul. Nanti di dalamnya muncul pertanyaan yang berkaitan dengan etika pergaulan yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita. Bisa itu di sekolah, bisa itu di masyarakat. Attitude atau perilaku apa sih yang harusnya muncul ketika kita beretika bersama teman-teman, bersama orang tua mungkin, atau bersama adik kita, atau bersama guru. Nah, itu boleh dipraktikkan. Nah, jadi nanti permainannya kalian cukup melempar dadunya dan menjawab pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan terkait permainan kedua ini? Sudah jelas? Jelas. Kasih aplaus ke Sylvia. Ya, boleh lemparkan dadunya. Oke, nomor 4. Sylvia, silakan Sylvia. Dipilih nomor 4. Mana? Oke, lanjut. Lagu yang mewakilimu karena sudah menang lomba. Lagu apa yang membuat kamu senang? Lagu tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya, dengan tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya. Oke, hebat. Oke, hebat, keren. Kamu udah bisa ikut lomba, memenangkan dan menyanyikan lagu yang mewakilimu. Oke, terima kasih teman-temannya. Boleh ya contoh yang baik. Kita juga sudah mendengarkan pengalaman yang berkesan dari Ipin. Ini kita akan belajar kepercayaan. Genap ya. Genap kan akan 6? Iya. Bagaimana cara agar kamu dipercaya orang lain?
Coba boleh diceritakan? Harus jujur, Oke. harus percaya diri, jangan berbohong. Iya. Jadi kalau Mesya ingin dipercaya orang lain, aku akan berusaha untuk menjadi orang yang jujur, percaya diri agar bisa dipercaya orang lain. Setuju? Setuju. Oke, beri tepuk tangan untuk Mesya. Oke, besok itu ya. Jadilah orang yang dipercaya orang lain. Caranya adalah dengan jujur. Tunjukkan percaya diri. Kalau kamu itu memang tidak pernah berbohong. Mengerti. Oke, silakan diceritakan. Kamu akan menjadi orang yang pengertian yang seperti apa? Mengerti keadaan teman yang lagi susah. Oke. Sedang. Jadi besok aku akan mencoba mengerti keadaan teman. Ketika teman itu lagi sedih, lagi susah, kamu akan seperti apa kalau mengerti? Membantu. Kalau teman itu lagi senang, iya, aku akan ikut senang ya. Bisa menjadi orang seperti itu? Bisa. Oke, beri pause. Terima kasih. Oke, cukup ya. Ada yang bisa merefleksikan permainan ini? Setelah saya bermain permainan dadu interaktif, Lebih dekat dengan teman. saya merasa lebih dekat dengan teman. Oke, anak-anak hebat. Kalian sudah melewati permainan yang ini. Kalian sudah mencoba saling terbuka. Kalian juga belajar bagaimana cara menghargai, menjalin relasi dengan orang lain. Salah satunya harus menjadi orang yang bisa dipercaya, bisa orang yang menghormati orang lain, mengerti, menghargai, dan harus bisa memberikan motivasi. Kalian juga bisa menceritakan keadaan kalian agar bisa dipercaya. Kalian harus bisa jujur, ya, harus menjadi orang yang jujur. Nah, kita sudah mulai masuk ke tahap akhir. Di sini ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita dari awal sampai akhir seperti apa? Oke, Mesya. Jadi setelah Mesya mengikuti 2 permainan, ada permainan apa aja? TPS dan dadu. Mesya menjadi lebih terbuka, lebih mengerti teman. Ada lagi? Tepuk tangan dulu untuk Mesya. Ada lagi yang bisa berikan kesimpulan? Tentang norma-norma. Oke, aku menjadi lebih mengerti tentang norma-norma, bisa menghormati orang lain. Ada lagi? Menghargai dan mengerti. Beri tepuk tangan. Ya, betul. Sudah bagus semuanya, sudah tahu. Jadi lewat 2 permainan ini kita belajar 1 norma yang ada di masyarakat, 2 cara agar kita bisa beretika dengan baik. Ya. Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan terkait kegiatan kita hari ini? Kalau tidak ada, silakan HP-nya dibuka. Ya, boleh. Nah, HP-nya dibuka dan kalian boleh mengakses link untuk mengerjakan LKPD dan angket. Linknya akan Ibu share di grup. Sudah selesai ya semuanya. Oke, handphonenya boleh disimpan. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti layanan bimbingan kelompok hari ini. Ibu berharap kalian bisa mempraktekannya karena kalian sudah tahu, oh, caranya aku berelasi itu seperti apa, biar bisa diterima oleh teman-teman, norma-norma yang ada di masyarakat itu seperti apa. Nah, kalian di situ belajar. Nah, Ibu berharap kalian bisa mempraktekkan hal-hal yang baik yang bisa kamu petik di sini. Nah, nanti kalau kita ada kesempatan di pertemuan selanjutnya, kita masih akan membahas tentang relasi sosial ini. Nanti kita akan ada salah satu permainan tentang perjalanan 3 musafir. Ini tentang menghargai kekurangan orang lain. Ini di pertemuan selanjutnya. Dan kita akan belajar berkomitmen dengan menuliskan
apa sih yang harus aku lakukan agar aku itu bisa diterima di masyarakat, agar aku itu bisa bergaul dengan baik. Nah, itu di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan di pertemuan ini dan untuk pertemuan selanjutnya? Jadi mudah-mudahan kita sehat terus agar kita bisa bertemu di kegiatan yang selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti layanan hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan jangan lupa untuk menjadi orang yang bisa diterima orang lain dengan cara menerapkan norma dan etika yang ada di masyarakat. Ada yang bisa menutup doa? Yang ingin menutup doa penutup? Oke, boleh. Silakan. Akhiri perkumpulan ini dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai.